Halo semuanya, saya Alia Putri Kurnia dari kelas 10 Perbankan Syariah 2 akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian K3. Pengertian K3 secara umum yaitu upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu pengertian K3 menurut Prawiro Sentono Suyadi yaitu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan agar tugas pekerjaan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada conclusion dari kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik moral maupun material yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan. Lalu materi yang kedua yaitu jenis atau klasifikasi kecelakaan kerja K3. Jenis-jenis kecelakaan K3 yang pertama yaitu menurut jenis kecelakaannya. Contohnya seperti terjatuh, terkena benda jatuh, terbentur, terjepit benda, gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan, terkena arus listrik, terkena radiasi, dan pengaruh suhu yang tinggi. Yang kedua, menurut sifat atau kelainan, seperti patah tulang, dislokasi, renggang otot atau urat, memar, luka permukaan seperti luka bakar, dan luka gores. Yang ketiga, menurut penyebab kecelakaannya. Contohnya bisa disebabkan oleh mesin, disebabkan oleh alat angkut, dan disebabkan oleh lingkungan kerja itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut letak atau kelainan pada luka. Tempatnya bisa di kepala, leher, dan juga seluruh tubuh. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi K3. Menurut Dasles, dalam mengemukakan bahwa ada 3 penyebab umum kecelakaan, yaitu secara kebetulan, chance occurrence, lalu kondisi tidak aman, unsafe condition, dan sikap yang tidak diinginkan atau unsafe action on the part of employer. Lalu contoh faktor-faktor yang lainnya seperti alat pengamanan yang tidak sempurna, peralatan yang rusak, prosedur yang berbahaya di dalam, di atas, di sekitar peralatan dan mesin. Lalu tempat penyimpanan yang tidak aman, dan yang terakhir kurangnya pencahayaan. Selanjutnya adalah peran K3 di lingkungan kerja. Perannya yang pertama yaitu mencegah, mengurangi, dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan. Lalu mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, bahaya peledakan. Lalu membuat sarana sebagai jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian yang membahayakan. Keempat, memberikan pertolongan pada kecelakaan PPK. Lalu memberikan alat pelindung diri kepada karyawan. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarluaskannya suhu, kelembapan, debu udara, asap, uap gas, embusan angin, radiasi, suara, dan getaran. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat pekerjaan, baik secara fisik yaitu keracunan, infeksi, dan penularan, atau maupun secara psikis, seperti kelelahan mental, depresi, dan sebagainya. Yang kedelapan, memperoleh penerapan cahaya yang cukup dan sesuai. Lalu mengatur suhu dan kelembapan udara dengan baik, serta memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban. Materi selanjutnya yaitu anjuran untuk menjaga dan menghindari K3. Yang pertama ada engineering atau teknik.
engineering artinya tindakan pertama, yaitu melengkapi semua perkakas dan mesin serta alat pencegah kecelakaan safety grade. Yang kedua yaitu harus adanya education atau pendidikan. Education artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman atau safety semaksimal mungkin. Yang ketiga, ada enforcement atau pelaksanaan, yang artinya tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu kita ke materi yang selanjutnya, yaitu penyakit akibat kerja atau PAK. Pengertian PAK itu sendiri yaitu penyakit yang artifisial atau man-made disease. Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita beresiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit akibat kerja. Jenis-jenis akibat kerja yang pertama yaitu penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. Misalnya pneumokoniosis. Lalu yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan. Misalnya karsinoma bronkogenik. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Misalnya bronkitis kronis. Dan yang terakhir, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Macam-macam penyebab dari faktor fisik, misalnya suara tinggi atau bising menyebabkan ketulian, lalu temperatur atau suhu tinggi menyebabkan hipereksi, malaria, head cramp, and heart stroke. Lalu yang ketiga, radiasi sinar elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak. Lalu ultraviolet bisa menyebabkan konjungtivitis. Selanjutnya tekanan udara tinggi menyebabkan Coulson disease. Lalu getaran menyebabkan gangguan metabolisme dan polinuritis. Selanjutnya adalah faktor kimia. Sumber faktor kimia berasal dari bahan baku, bahan tambahan, hasil produk, sisa produksi, atau bahan buangan. Bentuknya bisa berupa zat padat, cair, gas, uap, maupun partikel yang masuk melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Lalu faktor menurut biologi. Faktor-faktor biologi, contohnya virus yang menyebar melalui kontak dengan darah bisa menginfeksi pekerja akibat kecelakaan kecil di tempat kerja. Misalnya tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Pekerja rumah sakit mempunyai risiko terkena infeksi 2-3 kali lebih besar daripada dokter yang praktik pribadi dan petugas kebersihan yang menangani limbah infeksius, senantiasa kontak dengan bahan tercemar kuman maupun debu beracun, dan memiliki peluang terkena infeksi. Selanjutnya adalah faktor ergonomi atau fisiologi. Faktor ini disebabkan oleh cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan yang salah, dan konstruksi yang salah. Efek terhadap tubuh antara lain kelelahan fisik, nyeri otot, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologi. Faktor ini sebagai akibat organisasi kerja atau tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, dan keamanan yang kurang serasi. Tipe kerja yang monoton, berulang-ulang, kerja berlebihan, kerja kurang, kerja shift, lalu hubungan kerja yang kurang serasi antara pemimpin dan bawahan atau sesama teman kerja yang menyebabkan pegawai mudah stres. Lalu peran PAK di lingkungan sekitar. Yang pertama menentukan pajanan, lalu hubungan antara pajanan dengan penyakit, diagnosis penyakit PAK,
faktor lain di luar pekerjaan, diagnosis klinis, dan faktor peranan individu. Anjuran untuk menjaga dan menghindari PHK. Yang pertama, memakai alat pelindung diri secara benar. Yang kedua, mengenali risiko pekerjaan dan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, yaitu segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka atau sakit berkelanjutan. Pencegahan PHK yang lain yaitu secara pencegahan primer, health promotion, lalu pencegahan sekunder, yaitu specific protection, dan pencegahan tersier atau early diagnosis and prompt treatment. Contoh kasus ketiga di rumah sakit. Contoh yang pertama yaitu bahaya kejatuhan benda asing. Contohnya ditemukan di lingkungan pergudangan. Pekerja material handling di gudang ialah contoh kegiatan yang beresiko pada bahaya mekanis. Karena itu, personel gudang harus sudah menyadari serta secara berkelanjutan melakukan safety mekanisme material handling. Perlengkapan yang dipakai contohnya lifter, helm pelindung, rak, dan lain-lain harus dipastikan memenuhi standar keselamatannya juga. Personil yang kerja sudah terbiasa serta memakai APD yang ideal. Lalu, operator lifter harus sudah menjalankan pelatihan serta bersertifikat dari departemen atau badan berkaitan. Contoh yang kedua yaitu bahaya terkena bagian mesin yang bergerak. Di bagian produksi atau bagian teknik ada mesin-mesin yang dengan sisi bergerak dengan mekanis. Contohnya fan belt, roda gigi, piston, pies and dies, tuas, dan lain-lain. Pergerakan ini bisa memunculkan risiko pada keselamatan operator, contohnya terjepit, terpotong, terserempet, dan lain-lain. Karena itu, perlu dilihat jika semua bagian mesin yang berjalan itu harus ditutup agar tidak membahayakan operator. Jika memungkinkan, dipasang alat pengaman yang dapat mematikan mesin dengan otomatis jika cover dibuka. Lalu perlu juga diberikan papan peringatan agar operator sadar akan potensi bahaya bagian mesin yang bergerak. Sekian penjelasan dari saya tentang K3 dan PHK. Semoga bermanfaat. Terima kasih.